Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dimas Sikto Ari Alvaro dengan NIM 2023 011 006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang disampaikan oleh Julian Rotter. Julian Rotter merupakan seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai mengembangkan teori pembelajaran sosial dan penelitian locus of control. Dia lahir pada tanggal 22 Oktober 1916 di Brooklyn, New York. Sebagai anak ketiga dan anak laki-laki dari orang tua Yahudi imigran, Rotter menempuh pendidikan di Brooklyn College, University of Iowa, dan Indiana University, di mana ia menerima gelar sebagai dokter pada tahun 1941. Julian Rotter bekerja sebagai psikolog klinis di Norwich State Hospital di Connecticut sebelum ditarik masuk militer pada awal Perang Dunia II. Pada tahun 1963, Rotter pindah di University of Connecticut di mana ia menjadi direktur program pelatihan klinis dan tetap di sana hingga pensiun pada tahun 1987. Rotter meninggal pada tahun 1995. Selama karirnya ia menerbitkan beberapa karya penting, termasuk Social Learning and Clinical Psychology pada tahun 1954 dan The Interpersonal Trust Scale pada tahun 1967. Locus of control internal. Locus of control internal berkaitan pada keyakinan individu terhadap segala sesuatu yang terjadi pada dirinya dan faktor dari dalam diri. Kemampuan, minat, dan usaha dalam diri individu akan mempengaruhi keberhasilan individu tersebut. Solihah dan Setiaji pada 2019. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar keyakinan seseorang akan segala peristiwa yang terjadi disebabkan karena faktor dari dalam dirinya. Locus of control eksternal. Locus of control eksternal akan meyakini bahwa kesuksesan maupun kegagalannya merupakan karena beberapa faktor di luarnya. Contoh locus of control secara internal. Seseorang yang merasa mampu mengatur tindakan dan lingkungannya di individu dengan locus of control internal cenderung merasa memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakan dan keputusan dalam hidup mereka. Yang kedua, rajin, ulet, dan mandiri. Mereka biasanya rajin, ulet, dan mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, berkemajuan tinggi untuk berusaha. Orang dengan locus of control internal mempunyai inisiatif yang tinggi dan selalu berusaha untuk mencapai tujuan mereka tanpa terlalu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contoh locus of control secara eksternal. Kurang inisiatif dan berusaha. Individu dengan locus of control eksternal cenderung kurang mempunyai inisiatif dan keinginan untuk berusaha keras.
Kedua, yaitu menyalahkan faktor eksternal. Mereka lebih cenderung menyalahkan faktor di luar diri mereka, seperti hanya nasib, keberuntungan, ataupun lingkungan ketika mengalami kegagalan. Yang ketiga, kurang adanya percaya diri. Orang yang mempunyai locus of control secara eksternal sering merasa kurang percaya diri dan cenderung menyalahkan lingkungan sekitar atas kegagalan yang mereka alami. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu locus of control meyakini bahwa seseorang dari individu tersebut mempunyai segala sesuatu yang terjadi pada dirinya karena beberapa faktor dari dalam diri, kemampuan, minat, dan usaha dalam diri individu akan mempengaruhi keberhasilan individu tersebut. Locus of control juga mempunyai inisiatif dan keinginan dalam berusaha keras. Daftar pustaka yang saya ambil dari materi tersebut adalah Nur Dwi Ratno pada tahun 2023 tentang pengaruh locus of control dan norma subjektif terhadap intensi berwirausaha melalui sikap berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Yang kedua yaitu Zulfa pada tahun 2017 dengan hubungan antara locus of control dan persepsi siswa tentang pendidikan dengan motivasi belajar serta implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih.